Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhari Akli, dan saya merupakan perwakilan untuk mempresentasikan eh, kisi-kisi soal SNBT dan segala hal yang berkaitan dengan SNBT yang kami dapatkan informasinya berdasarkan prediksi soal yang diberikan oleh Kemendikbud, kemudian beberapa perkiraan yang dibuat berdasarkan soal-soal yang sudah keluar beberapa tahun belakangan ini. Dan saya di sini mewakili tim Bahasa Inggris Teknos akan mencoba untuk memaparkan presentasi terkait dengan bentuk soal ujian, kemudian jumlah soalnya, dan kemudian nanti kita di akhir sesi akan coba untuk membahas beberapa soal yang berkaitan dengan strategi-strategi yang sudah nanti akan saya sampaikan ataupun saya paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Kita langsung mulai saja. Oke. Salah satu bentuk ujian yang akan diuji teskan di dalam SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, yaitu adalah tes tipe kedua dari rangkaian UTBK di tahun 2023, yang sudah mungkin yang beberapa hal sudah disampaikan oleh dua rekan saya di 2 hari sebelumnya, yaitu pemaparan di bidang matematika dan juga literasi bahasa Indonesia. Hari ini akan saya coba untuk melanjutkan presentasi terkait dengan bentuk soal SNBT, namun kali ini kita bidangnya terkhusus ke dalam bidang bahasa Inggris. Nah, untuk seleksi nasional berdasarkan tes ini sendiri, nanti akan dilangsungkan secara bersama-sama. Nanti siswa kita nanti akan melakukan ujian serentak secara nasional. Kemudian nanti soal-soal yang merupakan bagian dari literasi bahasa Inggris akan menjadi bagian dari dalam uji tesnya. Oke. Bentuk ujian literasi bahasa Inggris kali ini adalah semua soal itu dia bertipe reading test, ataupun bisa kita sampaikan bahwa ujian yang akan dilangsungkan nanti merupakan ujian dalam bentuk wacana. Jadi nanti soal itu bisa berbentuk sebuah wacana yang diberikan, sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian dari dalam paragraf tersebut dia akan memunculkan beberapa soal yang diharapkan nanti anak-anak kita mereka ini akan bisa menjawab soal-soal tersebut dengan menemukan referensinya dari dalam teks yang disediakan. Dan ini merupakan rangkaian dari literasi bahasa, yaitu literasi bahasa Inggrisnya. Oke, baik. Berikutnya. Nah, di dalam literasi bahasa Inggris nanti akan dimunculkan sebanyak 20 soal. 20 soal yang harus dikerjakan dengan baik. Kemudian ada sedikit perbedaan di antara literasi bahasa Inggris yang terdahulu dan literasi bahasa Inggris soal UTBK bahasa Inggris di beberapa tahun yang belakangan ini, dan juga yang sudah dirancang oleh Kemendikbud untuk digunakan pada tahun ini. Perbedaannya itu adalah dalam penggunaan jenis teks yang akan digunakan. Nah, jadi di dalam literasi bahasa Inggris di tahun ini, teks yang akan digunakan itu adalah teks yang bermuatan literasi yang berisikan bahan yang sifatnya lebih mengacu kepada fakta. Jadi nanti nggak ada lagi misalnya nanti teks yang berupa teks-teks naratif atau deskripsi yang ringan, tapi lebih cenderung kepada muatan yang berisikan literasi yang kontennya itu adalah muatannya ilmiah. Nah, muatan ilmiah di sini bukan berarti muatan ilmiah yang dibahas itu hanya yang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu IPA saja, tetapi adalah teks yang disusun berdasarkan kerangka penulisan sebuah karya ilmiah dalam bentuk esai. Esai yang dimaksudkan di sini adalah nanti misalnya setiap teks itu dia memiliki tesis statementnya yang kemudian nanti akan dirunut ke bawah, kemudian penjelasannya akan ditotalkan.
Itu jenis teks yang digunakan. Dan bentuk soalnya, itu adalah reading, full reading. Semuanya itu adalah reading test. Reading test yang dimaksud di sini nanti tidak ada lagi teks rumpang. Setidak-tidaknya ketika kita bisa melihat prediksi soal yang disediakan oleh Kemendikbud yang baru-baru ini mereka share terkait dengan contoh soal yang mungkin akan dikeluarkan, kita bisa melihat bahwa teks reading yang diberikan itu semuanya itu sifatnya menelaah isi teks. Jadi tidak ada lagi itu yang teks-teks berupa grammar ataupun nanti teks berupa literasi yang melengkapi kalimat dan seterusnya. Itu nanti bentuk soalnya. Oke, berikutnya. Nah, strateginya. Ada beberapa strategi yang kami tawarkan untuk menjawab berbagai macam soal yang nanti bisa dilakukan oleh anak-anak kita sebagai peserta didik. Mereka nanti bisa mengaplikasikan strategi-strategi yang coba akan saya paparkan untuk beberapa slide ke depan ini. Dan nanti diharapkan dengan strategi ini mereka bisa menjawab soalnya dengan baik, dan harapannya adalah Bapak Ibu yang berhadir di sini nanti bisa melakukan sharing kepada siswanya untuk menerapkan strategi yang saya maksudkan. Karena seperti yang kita ketahui, berdasarkan bentuk soal yang keluar beberapa tahun ini yang berkaitan dengan literasi ini, itu ada pola kesamaan di antara teks-teks, termasuk juga kepada soal-soal prediksi yang diberikan oleh yang di-share oleh Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Di situ juga kita menemukan kesamaan, ternyata ada pola tertentu. Nah, karena polanya nanti ini dianggap mirip, nah, jadi nanti ada kemungkinan strategi yang digunakan itu bisa sama saja. Jadi strateginya akan saya bagi berdasarkan bentuk-bentuk soal yang akan digunakan ketika mereka nanti menghadapi ujiannya. Karena seandainya kita mengharapkan anak-anak kita sekarang untuk menghafal terlalu banyak kosakata untuk menghadapi ujian kali ini, itu sudah terlalu singkat waktunya ya Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita memaksimalkan strategi ketika mereka menjawab soal dibandingkan memaksa mereka untuk terlalu banyak menghafal materi ataupun menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi begitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk bentuk soal reading yang paling umum diajukan selama beberapa tahun belakangan ini dan juga menurut kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud beberapa waktu lalu, saya bersama tim bahasa Inggris di Teknos, kami sudah mengelompokkan soal itu ke dalam 5 kelompok soal. Yang pertama itu adalah soal yang berkonten general idea. Nah, nanti di dalam soal general idea ini sudah jelas yang akan ditanyakan paling utama itu adalah jenis soal yang menyatakan ataupun menanyakan ide pokok terkait dengan informasi yang sudah di-share nanti di dalam soalnya, di dalam teks yang dimunculkan. Nanti mungkin bisa jadi yang ditanyakan adalah kira-kira main idenya apa kalau seandainya soal semacam ini muncul. Kemudian dilanjutkan dengan soal yang menanyakan tentang detail information. Detail information ini juga merupakan jenis soal yang kita diharapkan bisa menemukan informasi tertentu yang biasanya berkaitan dengan aspek tertentu yang sudah dibahas di dalam teks. Kemudian nanti ada tipe soal true and false question juga. Di dalam tipe soal true and false question ini nanti kita akan coba untuk menemukan fakta atau bukan fakta terkait dengan pilihan jawaban yang sudah diberikan dalam soal. Sisanya kemudian nanti akan ada soal tipe vocabularies ataupun soal yang menanyakan tentang sinonim, ataupun kita harus kalaupun seperti yang sudah kita ketahui bahwa sinonim ini adalah salah satu cara untuk menemukan persamaan makna dari kata, ataupun nanti kalau seandainya teksnya itu dia tidak berbentuk sebuah kosakata, bisa jadi nanti dia berbentuk frasa atau gabungan antara dua buah kata. Kemudian terakhir nanti ada tipe soal inference. Soal inference ini adalah bagaimana kita menginfer ataupun kita mengambil sebuah kesimpulan terkait potongan informasi yang sudah diberikan di dalam teksnya. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan satu persatu bentuk soal, strategi yang bisa digunakan berdasarkan bentuk soal yang diujikan. Dan ini nanti diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa sharing terhadap siswanya. Dan seperti yang kita tahu, soal SNBT kali ini ada sangat berkemungkinan bahwa tipikal soal reading yang keluar itu adalah soal yang
sangat lintas ilmu. Dalam artian bisa jadi nanti teks yang diberikan di dalam ujian ini berdasarkan dari konsentrasi keilmuan yang berbeda-beda. Misalnya, kalau seandainya nanti bisa jadi soal pertama, kalau misalnya dia memberikan soal yang bertipikal tentang pandangan sosial, misalnya sosial dan budaya, bisa jadi nanti soal kedua di teks keduanya, bukan soal kedua ya, di teks keduanya itu nanti bisa jadi merupakan tipe soal yang menanyakan tentang konten dari karya ilmiah potongan lain dalam konsentrasi berbeda. Biologi misalnya, dia mengangkat topik terkait dengan hal yang berkaitan dengan biologi dan seterusnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian nanti bisa berkolaborasi bersama, secara bersama-sama nanti bisa dengan rekan bisa melakukan proyek bersama. Maaf, sebentar. Melakukan proyek bersama yang diharapkan nanti akan tercipta kolaborasi. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti untuk mengajar satu teks yang tertentu, untuk mengajar satu teks tertentu itu dibutuhkan beberapa guru lain untuk mendukung. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, soal general idea. Seperti yang sudah kita ketahui, general idea ini dia adalah tipe soal yang menanyakan tentang apa sebenarnya intisari dari teks yang sudah diberikan. Nah, yang dimaksudkan intisari di sini berarti kan yang menjadi pokok pembahasan, yang menjadi sebuah alasan kenapa sebuah teks itu ditulis. Yang menjadi pokok utama, sekiranya nanti kira-kira kalau teks ini dia dituliskan, dia menceritakan tentang apa? Intinya segala sesuatu yang menanyakan tentang general idea itu dia mengharapkan kita sebagai pembaca teks tersebut kita bisa mengambil kesimpulan secara singkat. Nah, karena di dalam soal general idea ini sudah pasti nanti yang akan diberikan di pilihan jawaban itu adalah sesuatu yang bisa menyimpulkan seluruh isi teksnya. Jadi begitu. Nah, jadi ada beberapa versi soal main idea. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada soal yang langsung dia menanyakan apa main idea dari isi teksnya. Nah, misalnya di sini nanti dia menanya, contoh pertanyaannya misalnya what is the main idea of the text. Kalau itu sudah jelas. Kita harus bisa nanti menarik kesimpulan sekiranya kalau teks ini dia diberikan sebuah pokok pembahasan yang dituliskan dalam sebuah kalimat yang dia terletak di dalam pilihan jawaban A, B, C, D, dan E itu, kira-kira yang mana di antara teks ini yang bisa dia mengcover seluruh isi teksnya. Nah, jadi tipikal soal main idea ini merupakan tipikal soal yang bisa saya sampaikan, ini adalah soal mutlak yang pasti keluar, karena bercermin dari ujian apapun, mulai dari yang tingkat level yang paling rendah itu ya, di ujian UN SMP, sampai nanti dia tiba masanya di level ujian bahasa Inggris yang tertinggi, misalnya di TOEFL dan IELTS, kita bisa menyaksikan bahwa soal tipe main idea ini dia selalu muncul. Nah, nanti strateginya akan saya share di teks berikutnya, di slide berikutnya. Kemudian, tipe soal general idea yang kedua itu adalah soal yang mencari kesamaan pada dua teks yang berbeda. Nah, kesamaan yang di sini yang saya maksudkan adalah sebuah relasi di antara dua buah teks yang berbeda. Nanti dia akan memberikan dua buah teks dengan pembahasan yang topiknya sebenarnya sama, tapi itu kontennya nanti agak sedikit berbeda. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap teks itu dia selalu punya main idea-nya masing-masing. Kemudian nanti dalam setiap paragraf juga akan ada main idea-nya masing-masing. Kemudian yang dinamakan main idea dalam teks itu apa? Kira-kira. Berarti kan kita harus menyimpulkan semua yang ada di dalam main idea dari tiap-tiap paragraf, sehingga kita tarik sebuah garis, yang garis itu merupakan nanti relationship ataupun hubungan antar tiap paragraf, dan itu nanti yang akan dijadikan general idea-nya ataupun soal yang menjadikan ide pokok pembahasannya. Kemudian untuk tipe soal ketiga dari general idea, kita punya soal yang menanyakan tujuan penulis. Tujuan dari seorang penulis menuliskan teks tersebut apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap teks yang ada di dunia ini pasti dia ada yang menulis. Dan setiap penulis itu dia punya tujuan tertentu. Kenapa? Alasan kenapa dia menulis sebuah teks. Contoh, misalnya saya menuliskan sebuah teks yang kontennya itu komedi misalnya. Saya tulis di paragraf pertama itu ternyata main idea-nya itu menyatakan sesuatu yang lucu misalnya.
Kemudian nanti paragraf keduanya masih lucu juga, dan ketiga lucu, dan keempat lucu, sampai penutupnya nanti masih menyatakan sesuatu yang komedik ataupun hal yang lucu. Kemudian nanti seandainya ditanyakan, apa tujuan saya menuliskan teks itu? Pasti saya menyampaikannya, oh tujuan saya menulis teks ini adalah untuk menghibur orang lain. Walaupun kata menghibur orang lain itu dia tidak dimunculkan di dalam teksnya. Nah, dari mana kita bisa tahu tujuan dari penulis? Yaitu dengan bercermin terhadap main idenya. Pada akhir ceritanya nanti ujung-ujungnya kita tetap harus mencari apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari penulis menuliskan teks itu dengan cara menelaah main idenya. Jadi ujung-ujungnya kita tetap harus menemukan main idenya. Yang di sini dimaksudkan karena kan ada banyak Bapak Ibu ya, ada sangat banyak yang bisa digunakan seseorang sebagai tujuan dari menulis sesuatu. Sebagai contoh misalnya dia mau mendeskripsikan sesuatu, dia mau menginformasikan sesuatu, dia mau mendebat sesuatu misalnya, atau dia hanya sekedar ingin mendiskusikan sebuah kejadian. Jadi begitu. Dan yang terakhir itu adalah tipe soal conclusion ataupun tipe soal yang menanyakan kesimpulan terkait dengan isi teks. Nah, di dalam tipe soal kesimpulan ini biasanya kita harus menarik main idea juga, karena biasanya ide pokok itu adalah sesuatu yang ditulis dalam satu kalimat yang singkat, dan dia itu berkaitan dengan kesimpulan, dan dia berkaitan dengan seluruh konten yang ada di dalam teks. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kesimpulan, dia itu sangat mirip dengan tipe main idea. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa tipe soal yang menanyakan kesimpulan ataupun conclusion itu juga merupakan tipe soal yang mirip, sangat mirip dengan soal yang menanyakan tentang main idea. Oke, strateginya. Oke, langkah menjawab. Nah, ini nanti perlu ditegaskan kepada siswa dan siswi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk menjawab soal reading itu kita wajib membaca soalnya dulu, baru kemudian kita baca teksnya. Karena itu tidak boleh terbalik. Karena apapun instruksi yang akan ditanyakan di dalam teks itu harus kita pahami dulu dengan baik. Jadi nanti coba diarahkan peserta didiknya itu bagaimana caranya mereka itu memang betul-betul paham apa yang ditanyain dulu. Karena kalau memang misalnya dia mendapatkan sebuah teks kemudian dia langsung terburu-buru membaca seluruh isi teksnya, bisa jadi nanti dia dalam manajemen waktunya itu tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Dikarenakan tipikal ujian SNBT adalah ujian yang berkejar-kejaran dengan waktu sudah pasti, dan kemudian nanti di dalam bahasa Inggris ini dia tidak ada kompensasi waktu yang panjang juga, dia itu sama pembagiannya dengan tipikal ujian yang lain juga. Nah, jadi strategi yang bisa saya tawarkan adalah yang pertama itu kita wajib baca soalnya dan tahu. Kan nanti bisa jadi yang ditanyakan misalnya apa main idea paragraf 4 misalnya. Cuman kalau seandainya dia sudah membaca, ditanyakan apa main idea paragraf 4, otomatis dia tidak perlu lagi membaca paragraf 1, 2, dan 3-nya. Kan jadi begitu kan? Nah, kalau sudah begitu, kalau seandainya dia terburu-buru langsung membaca paragraf 1, 2, dan 3, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti efisiensi penggunaan manajemen waktunya itu bisa berantakan, dan dia terlalu lama dalam menjawab satu buah soal. Karena kan nanti yang muncul itu adalah 20 soal bahasa Inggris. Baik, informasi terbanyak. Yang kedua, informasi terbanyak yang bisa kita dapatkan dari teks berupa literasi bahasa Inggris di SNBT pada tahun ini, itu adalah informasinya banyak terdapat di tiap awal-awal paragraf. Di sini saya tuliskan baca tiap kalimat pertama pada tiap paragrafnya. Namun terkadang ada beberapa kasus di beberapa teks yang dia itu informasi terbanyaknya memang dia di kalimat kedua dan ketiganya, karena ada kalanya beberapa teks itu dia di kalimat pertama pada paragraf tersebut dia hanya menyajikan introduction, kira-kira dia mau membahas apa di dalam rangkaian seluruh teks tersebut. Jadi nanti bisa jadi kalau misalnya informasinya kurang lengkap didapatkan di kalimat pertama itu boleh maju. Jadi intinya kalau bisa saya sampaikan di sini adalah tetap kita harus membaca bagian-bagian awal dari tiap kalimat di paragrafnya. Oke. Kemudian nanti dia harus mencocokkan dengan pilihan jawabannya. Nah, ini kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang merupakan pilihan jawaban di dalam soal-soal SNBT typical main idea itu adalah satu kalimat yang kita pilih di pilihan jawaban, dan kalimat tersebut dia bisa mewakili seluruh isi teksnya. Nah, jadi nanti diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ke siswanya bahwa seandainya ada bagian yang kurang
dari teks tersebut. Katakanlah nanti setiap paragraf dia mungkin membahas tema yang berbeda. Sebagai contoh, misal begini saya ambil analoginya. Misalnya ada sebuah teks yang temanya itu adalah plants, misalnya tumbuhan. Kemudian di paragraf pertama dia membahas tentang buah-buahan, paragraf ketiga dia membahas sayur-sayuran, dan kemudian dia di paragraf keempat dia membahas tentang pohon-pohon yang besar misalnya. Intinya itu plants, jenis-jenis tumbuhan. Tapi di dalam pilihan jawabannya nanti ternyata hanya terdapat plants, tumbuhan itu ternyata hanya mewakili sayur dan juga buah misalnya. Nah, itu nanti jawabannya tidak bisa dipilih karena ada bagian yang tertinggal yang tidak tersebutkan di dalam pilihan jawabannya. Nanti itu semuanya akan kita coba uji teskan ketika kita menjawab soal-soalnya. Nanti saya akan coba berikan contoh soal yang saya ambil dari prediksi Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Kemudian di langkah terakhirnya itu adalah dengan melakukan eliminasi. Kita harus mengeliminasi kira-kira jawaban mana yang dianggap nanti sudah tidak relevan ataupun nanti sudah out of topic, keluar dari topiknya. Oke, baik. Tipe soal kedua, soal detail information. Nah, soal detail information adalah jenis soal yang biasanya dia hanya menanyakan satu hal saja. Menanyakan satu hal terkait atau hal detail tertentu yang bersumber dari dalam teks. Dan ada kecenderungan tipe soal detail information ini adalah tipe soal yang jawabannya itu memang dia tertulis secara langsung. Dia tertulis secara langsung. Kemudian nanti kita bisa mengarahkan peserta didik kita, anak-anak kita, bagaimana caranya mereka itu mengambil informasi tersebut. Nah, misalnya dia itu pertanyaan yang ditanyakan itu biasanya dia tetap berkaitan dengan cara-cara bertanya di dalam bahasa Inggris, yang kita tahu bahwa ada 6 cara untuk bertanya dalam bahasa Inggris, seperti what, when, why, who, kemudian ada where dan how, dan ini mewakili fungsinya masing-masing. Nah, walaupun nanti sekiranya pertanyaan-pertanyaan ataupun kata ini tidak muncul di dalam teksnya, di dalam soalnya, kemudian nanti kita bisa menyimpulkan, oh kira-kira arah pertanyaan dari soal ini dia ingin menanyakan informasi tertentu misalnya. Itu pasti nanti kita letakkan sebagai what. Kalau dia menanyakan waktu, kita akan menyampaikannya sebagai when. Dan why itu dia menanyakan alasan. Who itu ada kecenderungan dia bertanya terhadap orang atau kumpulan orang. Kemudian nanti where berkaitan dengan lokasi, dan how itu dia biasanya berkaitan dengan cara. Oke, baik. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, jawaban tersebut biasanya dia cenderung tertulis. Jadi ini bukan soal tipe analisa yang terlalu ribet, karena dia memang ada kecenderungan bahwa dia tertulis bulat-bulat. Langsung saja nanti kita ambil, oh ternyata dia faktanya memang sudah ada. Oke, strateginya. Nah, strategi yang kami tawarkan untuk menjawab soal ini adalah, pertama itu adalah temukan dulu kata kunci dalam soal. Balik lagi, di dalam tipikal soal yang semacam ini, kita tetap harus mengarahkan anak-anak kita bagaimana caranya mereka ini paham soal dulu. Nah, jangan terburu-buru membaca teksnya. Baca dulu soalnya dengan baik, kemudian nanti baru melaju ke dalam teksnya. Nah, yang saya maksudkan kata kunci di dalam soal ini adalah yang menjadi acuan utama ataupun informasi apa yang ingin ditanyakan secara langsung. Sebagai contoh, misal saya tanyanya when is the date of the independence of Indonesia misalnya, menanyakan tentang kapan hari kemerdekaan Indonesia. Otomatis kata kunci kita adalah yang menjadi fokus dalam pertanyaan tersebut. Dan di situ bisa kita ambil kesimpulannya bahwa oh ternyata bagian terakhir dari kalimat tanya tersebut adalah kata kunci fokusnya, hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita harus menemukan kata kunci tersebut di dalam teks, dan itu bisa dilakukan dengan teknik skimming. Bapak Ibu sekalian tentu sudah familiar dengan cara menemukan informasi secara skimming ataupun scanning, yaitu membaca tidak terlalu dalam, yaitu membaca dengan secara sekilas dan juga cepat, dengan mencocokkan dengan kata kunci yang sudah kita ambil dari dalam soal tersebut. Kemudian seandainya kita membaca kalimat yang terdapat kata kunci itu secara penuh, dan itu ada kecenderungan bahwa pilihan jawabannya ataupun jawaban yang diinginkan dia terdapat di dalam kalimat tersebut dari dalam bagian teksnya. Sisanya kita hanya perlu melakukan eliminasi, kita keluarkan jawaban-jawaban yang kita anggap tidak relevan ataupun faktanya itu berbanding terbalik misalnya. Nah, itu boleh. Oke. Baik, saya lanjutkan. Tipe soal ketiga adalah tipe soal true and false questions. Nah, untuk tipe soal ketiga, soal ini dia menanyakan fakta atau bukan fakta.
Atau mungkin dalam bahasa lain bisa saya sampaikan bahwa tipe kalau soal true and false question sini adalah tipe soal yang menanyakan apakah kalimat yang disediakan di dalam pilihan jawaban itu melenceng atau tidak melenceng dari isi teksnya. Dan kemudian ini kembali lagi, ini dia harus ditentukan berdasarkan apa yang ditanya dulu. Sebagai contoh, misal kalau seandainya the following, misalnya contoh kalimatnya, the following statements below are true, misalnya the following statements below are true, except, otomatis nanti yang ingin ditemukan adalah segala sesuatu yang misalnya tadi dari awal itu sudah disampaikan bahwa semua informasi yang di bawah ini adalah benar, kecuali berarti kita harus menemukan yang melenceng ataupun yang salah dari dalam isi teksnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Strategi yang bisa kami tawarkan di sini. Nah, kembali lagi. Tetap Bapak Ibu harus mengarahkan siswanya, siswa para peserta didiknya, bagaimana caranya mereka itu harus tahu dulu apa kontennya. Dan harus sangat berhati-hati dengan tiga kosakata yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ada kata true, yang artinya itu benar. Kemudian ada false, yang artinya itu salah. Dan kemudian nanti ada kata except, yang artinya itu kecuali. Nah, jadi dengan berhati-hati dengan kalimat ini, sehingga nanti diketahui kira-kira ini arah soalnya ini sebenarnya ke arah mana. Dan kemudian nanti ditemukan kata kunci pada tiap pilihan jawaban. Nah, tipikal soal semacam ini kan adalah tipikal soal yang kita dituntut untuk mencocokkan seluruh pilihan jawaban itu dengan konten yang disajikan atau disediakan di dalam teksnya. Nah, kalau sudah begitu, otomatis nanti kita di antara 5 pilihan jawaban itu, kita harus temukan kata kuncinya pada tiap kalimat. Dan bisa saya bilang, tipikal soal semacam ini merupakan tipikal yang paling banyak menghabiskan banyak waktu, karena ini harus dicocokkan semuanya. Nah, sebagai contoh, misalnya nanti dia bertanya, semua yang di bawah ini adalah salah, kecuali misalnya. Otomatis nanti di antara 4 statement yang salah itu ada satu yang benar, dan itu yang harus kita pilih. Dan kemudian di antara pilihan jawaban itu tetap faktanya harus dicocokkan satu persatu dengan isi teks. Dengan cara yang paling singkat adalah sejauh ini kita harus menemukan kata kunci pada tiap pilihan jawaban tersebut, dan kata kunci itu nanti harus kita cocokkan dengan konten yang ada dalam isi teksnya dengan cara melakukan hal yang sama, skimming tadi. Kemudian kita membaca kalimat yang terdapat kata kunci tersebut, kemudian kita bisa mengeliminasi ataupun mengeluarkan pilihan-pilihan jawaban yang kita anggap tidak relevan, ataupun pilihan-pilihan jawaban yang nanti relevan tergantung sesuai dengan apa yang dimintakan oleh soalnya. Jadi begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, untuk tipikal soal keempat ini juga ada kemiripan dengan soal general idea di awal tadi. Kenapa saya bilang ada kemiripan? Di dalam kemiripannya itu adalah tipikal soal vocabulary question ini adalah tipikal soal yang memang dia mutlak pasti keluar. Setidak-tidaknya berdasarkan pengalaman yang sudah kita miliki beberapa tahun belakangan ini untuk mengajar UTBK dulunya, sekarang SNBT, di dalam UTBK SNBT tipe sekarang nanti diprediksikan bahwa tipikal soal yang menanyakan tentang kosakata itu pasti muncul. Nah, kosakata yang dimaksudkan di sini ada kecenderungan yang ditanyakan itu adalah tipikal soal yang menyatakan sinonimnya. Sinonim itu bisa juga disebutkan sebagai menemukan persamaan maknanya. Jadi menemukan persamaan antara dua kata, yang dimaksudkan kata di sini adalah kata yang dijadikan soal dan kata-kata yang dijadikan sebagai pilihan-pilihan jawabannya. Nah, kemudian nanti ada pula kalanya beberapa soal itu dia memang tidak menanyakan tentang makna yang sama secara 100%. Ada juga nanti yang menanyakan tentang misalnya closest meaning ataupun makna yang paling dekat dengan kata yang ditanya. Nah, jadi kalau misalnya dia soal yang menanyakan pemaknaan ini tidak melulu juga yang ditanyakan itu adalah satu buah kosakata saja. Bisa jadi nanti yang ditanyakan itu adalah sebuah frasa ataupun gabungan antara dua buah kata yang berbeda. Karena di dalam bahasa Inggris terkadang ada beberapa kata yang jika digabungkan maka maknanya itu sudah berubah di antara dia sebagai gabungan kata dan juga dia sebagai sebuah kata yang tunggal. Sebagai contoh kalau kita ambil kata get.
Get itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu artinya bisa diartikan sebagai untuk mengambil seperti itu ya. Tapi kalau seandainya dia diletakkan kata up setelah kata get up dan kata get sudah completely different. Jadi itu sudah sangat jauh berbeda itu maknanya. Nah, jadi seperti itu. Nanti ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pengayaan berupa hafalan terhadap siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian nanti ataupun membaca maknanya secara konteks kalimat. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam pemaparan strateginya. Oke, baik. Baik, langkah menjawab strategi yang bisa kita tawarkan. Nah, untuk tipikal soal semacam ini, pertama-tama itu kita harus menemukan kata yang ditanya dulu di dalam teks. Misalnya nanti dia, dan kemudian kalau di dalam soal SNBT itu biasanya ada kecenderungan kata yang ditanyakan itu dia ditentukan lokasinya di mana di dalam soalnya. Sebagai contoh misalnya the word eat, misalnya jika yang ditanya itulah kata eat misalnya ya. Misalnya the word eat di in paragraph 4 gitu. Jadi nanti dia kasih tahu di mana lokasinya, kemudian nanti anak kita tetap harus dia membaca kalimat yang berisikan kata tersebut secara penuh dan itu dicoba untuk terjemahkan secara lepas. Kita tidak bisa menuntut mereka mendapatkan akurasi 100% untuk menerjemahkan kalimatnya, tapi setidak-tidaknya mereka terbayang kira-kira apa yang menjadi. Dan ini bisa dilakukan dengan banyak-banyak latihan. Dan kemudian nanti anak-anak kita suruh untuk menebak kira-kira yang mana yang cocok dengan pilihan jawabannya. Dengan syarat mereka itu ada sedikit pemahaman lah terkait dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah diberikan. Oke. 5. Ini adalah tipikal soal terakhir ataupun soal inference. Tipe soal inference ini adalah soal yang menanyakan kesimpulan dalam sebuah argumen yang diberikan di dalam teks. Jadi ada kecenderungan nanti di dalam soal itu mereka akan memberikan sepotong bagian dari dalam teksnya yang kemudian nanti diharapkan bisa ditemukan kesamaannya ataupun ditemukan kesimpulannya ataupun kita disuruh menarik opini kita sendiri terkait dengan pendapat ataupun bagian dari teks yang dimunculkan di dalam teks tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya begini. Kalau seandainya nanti sebuah teks itu ternyata di paragraf 3-nya nanti disampaikan bahwa oh ternyata dari paragraf 3 ini bisa kita simpulkan ada informasinya, contohnya misalnya begini, ada 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Oke, itu tertulis di dalam teks. Misalnya, kemudian nanti ketika ditanyakan apa yang dimaksud dari 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan itu, kita kan bisa menarik kesimpulannya. Oh ternyata dia lebih banyak anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Nah, kalau sudah begitu, biasanya kita akan menarik kesimpulan yang sama ini, yang informasinya mirip. Nah, walaupun mungkin sebuah kalimat yang menuliskan ada lebih banyak jumlah anak laki-laki dan perempuan daripada perempuan itu tidak tertuliskan dalam teks, karena mungkin sebuah skema yang ditampilkan di dalam teks tersebut, dia hanya menuliskan angkanya misalnya, tapi dia tidak menuliskan perbandingan antara jumlah dan seterusnya. Dan itu nanti bisa dianalogikan sendiri. Dan ini tipe soal semacam ini dia biasanya selesai dengan pembiasaan. Jadi kita harus banyak-banyak bagaimana caranya menarik kesimpulan, karena kan ada kemiripan antara soal literasi inference ini dengan beberapa soal analogi di matematika dan seterusnya. Jadi ini penalaran. Ini jatuhnya lebih ke penalaran untuk literasi bahasa Inggrisnya, tipe soal semacam ini. Oke, strategi yang bisa kami tawarkan itu adalah pertama kita harus menemukan kata yang ditanyakan di dalam soal tersebut, di dalam teksnya. Setelah kita menemukan, kemudian kita harus membaca informasi terkait dengan kalimat tersebut itu secara lebih mendalam lagi. Dalam artian lebih mendalam di sini bisa jadi nanti informasi di satu kalimat sebelum kalimat itu muncul, ataupun informasi satu kalimat setelah kalimat itu muncul. Kemudian nanti coba disimpulkan, kemudian nanti kita tetap melakukan eliminasi, kita mengeluarkan jawaban-jawaban yang kita anggap tidak relevan ataupun melenceng dari konten yang sudah disediakan. Jadi begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, sejauh ini untuk sharing strategi sejauh ini sudah saya sampaikan secara keseluruhannya.
mungkin sisa dari kegiatan kita ini kita akan coba untuk mencocokkannya dengan berbagai tipe soal. Dan kemudian, oh ya, tadi ada saya lihat ada sebuah potongan informasi yang sedikit saya ketinggalan, tambahan sedikit. Nah, untuk tipe soal yang mana tadi? Oke, untuk tipe soal yang reading, nah tadi saya sampaikan bahwa tipe soal ini semuanya adalah reading dan kemudian nanti dia ada konten teks di dalamnya. Namun bercermin ataupun melihat dari kisi-kisi soal yang dikeluarkan oleh Kemendikbud beberapa waktu lalu yang Bapak Ibu sekalian juga bisa mengaksesnya, kita menemukan bahwa ada beberapa soal yang bentuknya itu thread. Thread yang saya maksudkan di sini itu bisa jadi nanti dia sebuah postingan forum misalnya dengan berbagai komentar di dalamnya, nah, misalnya begitu. Atau nanti beberapa soal yang dia berisikan grafik atau chart yang dimana nanti peserta didik kita disuruh untuk bagaimana dia menarik informasi di dalam dari informasi yang disajikan tersebut, walaupun nanti mungkin informasinya itu disajikan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk bagan, jadi seperti itu. Itu juga merupakan sedikit pengalaman saya ketika menghadapi ujian substantif beberapa waktu yang lalu. Kami juga diujiankan 3 hal, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan juga numerasi. Di situ juga saya menemukan ada berbagai macam teks yang lintas ilmu tadi. Kemudian nanti informasi yang disajikan yang dalam berupa teks ataupun sumber informasi untuk dijadikan soal, itu dia ada kalanya nanti soalnya itu macam-macam bentuknya seperti yang saya sampaikan beberapa menit yang lalu, bahwa di situ nanti ada tipe soal yang bentuknya bersumber dari grafik, misalnya nanti sebuah bagan, kemudian ada yang bentuknya tabel, kemudian kita ambil informasi dari tabel-tabel tersebut, dan kemudian nanti ada memang yang memang mengikuti gaya lama, yaitu dia menyajikan sebuah teks literasi, sebuah karya tulis oleh seseorang, dan kemudian bagaimana cara kita membedah teks-teks tersebut. Oke, baik. Oke, kita sekarang akan coba maju ke contoh soal. Saya akan coba mengganti slide-nya dulu. Oke, taruh Pak Ibu. Oke, terkait dengan strategi yang sudah saya tawarkan, yang kami tawarkan berdasarkan berdasarkan bentuk-bentuk soal yang berkemungkinan muncul di dalam SNBT literasi bahasa Inggris. Kira-kira ada di antara Bapak Ibu sekalian di sini yang ingin menanyakan terkait dengan soal-soal tersebut sebelum kita masuk ke dalam pembahasan contoh soalnya? Apakah ada? Oke, kita berikan waktu untuk Bapak Ibu bertanya. Oke, baik. Atau mungkin kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, boleh diketikkan di kolom message di sudut kanan. Nanti akan coba saya jawab kalau seandainya nanti sudah ada pertanyaannya. Dan untuk sekarang kita akan coba untuk tetap maju karena untuk memaksimalkan penggunaan waktu dalam presentasi ini, saya akan coba untuk share tipikal soal SNBT bahasa Inggris yang mungkin nanti berkemungkinan besar muncul di dalam teks. Nah, seperti yang bisa diperhatikan, bisa diperhatikan sejauh ini, untuk teks pertama saya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa untuk Bapak Ibu sekalian, teks yang muncul itu tadi dia tidak mesti bentuknya itu harus dalam teks yang dalam gaya bentuk yang lama. Sebagai contoh misalnya memang dia hanya menyajikan sebuah teks saja kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita melihat dari contoh teks yang disajikan di sini, ini adalah sebuah thread ataupun sebuah tayangan yang disampaikan di sosial media, dan juga di sini kita melihat bahwa ada beberapa orang yang berkomentar terkait dengan topik tertentu.
Kemudian kalau seandainya kita kaitkan dengan tipikal soal main idea itu, kita bisa melihat bahwa kita membagi bahwa ini setiap orang pasti dia memiliki opininya masing-masing berdasarkan idenya masing-masing. Nah, di sini nanti diharapkan peserta didik kita mereka mampu untuk menarik kesimpulan kira-kira apa yang menjadi pokok pembahasan yang disampaikan oleh si Sani, Ardilo misalnya atau Muhades, Haris Kumar dan seterusnya sesuai dengan isi teksnya, sesuai dengan isi ataupun apa yang ditanyakan di dalam soalnya. Sebagai contoh, misalnya di sini saya bisa lihat pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan tentang who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one. Nah, ini adalah pertanyaan tipe who ataupun menanyakan tentang pendapat siapa yang menyarankan. Moderating ini berarti penyelenggaraan. Siapa yang menyelenggarakan, memfasilitasi atau menjembatani kegiatan kompetisi di sekolah untuk menciptakan kompetisi yang healthy one ataupun kompetisi yang sehat di sini. Nah, berarti kan kalau misalnya kita informasi terkait ini kan kita bisa melihatnya di sini secara singkat. Nah, kemudian ketika kita melihat teksnya, kira-kira siapa yang menyampaikan kata dengan keyword competition, kemudian ada kata healthy di sini, dan kemudian nanti bisa kita jadikan sebuah referensi yang menyatakan bahwa oh ternyata ini pendapatnya si Fulan ini misalnya berdasarkan dari jenis teksnya, berdasarkan dari apa yang dia sampaikan di dalam komentarnya. Contoh, kita lihat dulu satu persatu dari atas. Di sini disampaikan bahwa school is the place where children start their journey. Katanya di sini adalah sekolah itu adalah tempat di mana anak-anak itu memulai perjalanannya menghadapi kehidupan yang kompetitif. Cuman di sini berarti si Sani ini berpendapat bahwa sekolah itu dia bisa dijadikan sebagai sebuah landasan ataupun sebuah awal gitu ya untuk anak-anak kita menghadapi kehidupan yang kompetitif. Nah, kalau bercermin dari teks yang ditanyakan terkait dengan school competition, bisa jadi seluruh teks ini pasti dia berkaitan dengan yang namanya pendapat terkait dengan perlu atau tidaknya kompetisi di sekolah. Nah, di sini pendapat pertama dia menyampaikan bahwa ada dukungan di sana dan dia setuju karena kompetisi di sekolah itu bisa dijadikan sebagai sebuah jalan untuk mereka memulai kehidupan yang lebih kompetitif. Itu menurut pendapat si Sani. Kemudian nanti di Ardilo dia menyampaikan bahwa a fish and a bird cannot compete. Katanya ikan dan juga burung itu tidak bisa berkompetisi karena mereka memiliki kemampuan atau kekuatan yang berbeda-beda. Nah, di sini juga tidak ada penyampaian bahwa si Ardilo ini dia menyampaikan bahwa kompetisi itu harus dilakukan dengan sehat dan harus dimoderate oleh sekolah. Oke, karena dia tidak memiliki pendapat terkait dengan itu, kita harus maju ke pendapat orang lainnya. Di sini disampaikan competition is a part of life and whether the school or children want it or not, it will always exist. Nah, katanya di sini kompetisi adalah bagian dari kehidupan dan bagaimanapun apakah anak itu ingin atau tidak, dia harus tetap dilakukan. No one can moderate. Bahkan di sini dia sampaikan nggak ada orang yang bisa memfasilitasi atau mengkontrol kompetisi tersebut. Oke, baik. Di situ juga belum ada keterangan yang menyampaikan bahwa harus dilakukan sebuah kompetisi yang sehat. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Haris Kumar. Di sini disampaikan bahwa competition plays major role in shaping up students' personality. Katanya di sini ada disampaikan bahwa kompetisi itu diperlukan untuk membentuk personality, kepribadian. Ya, kemudian dilanjutkan however, ada bantahan sedikit. However, dia bilang bagaimanapun, too much of it is bad. Katanya terlalu banyak itu sangat buruk. It often led the students getting involved all kinds of wrong things in the sake of winning. Jadi bisa diartikan ternyata anak-anak ini dia bisa menghalalkan segala cara untuk jadi menang. Competition in school must be moderated. Nah, jadi katanya dia setuju dengan kompetisi di sekolah itu harus di moderated. So that healthy competition, ya ini yang kita cari di part yang ini, part healthy competition persist di sini berarti berkelanjutan ya Bapak Ibu, among the students. Nah, jadi kalau seandainya ditanyakan siapa yang mensuggest untuk melangsungkan sebuah kompetisi yang digunakan sebagai untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan dimoderate oleh pihak sekolah, itu adalah Haris Kumar. Dan itu pilihan jawaban yang kita pilih adalah pilihan jawaban yang E. Oke, baik.
Kita lanjutkan. Untuk tipe soal kedua, ini adalah tipikal soal yang menanyakan the closest in meaning. Berarti dia menanyakan tentang makna yang paling dekat. Secara bentuk kita bisa menyampaikan bahwa oh ternyata tipikal soal semacam ini adalah soal yang menanyakan tentang sinonim ataupun persamaan makna dari kata yang ditanyakan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita melihat di sini, tadi saya sudah sedikit membacakan competition in school must be moderated so that healthy competition persists. Nah, karena tadi di sini dia bilang komentar ini dilakukan oleh Harish Kumar, jadi kita fokus terhadap komentarnya Harish Kumar saja. Kemudian kata persis ini yang disampaikan itu muncul di bagian terakhirnya, dan ini di italic. Nah, dimiringkan, jadi nanti mudah untuk mendeteksinya. Dan kemudian kalau seandainya kita terjemahkan secara lepas, ini maknanya adalah persis di sini artinya berkelanjutan atau terus-terusan, berkesinambungan di antara students. Jika kita lihat lagi makna dari beberapa pilihan jawaban yang di bawah, kita bisa melihat bahwa occurs ini artinya adalah terjadi. Nah, occurs artinya terjadi dan berkelanjutan itu agak kurang mirip maknanya. Kemudian nanti remains ini artinya tersisa, ya kan? Nah, remains itu bisa diterjemahkan sebagai tersisa. Kemudian nanti continuous ini dia dimaknai sebagai sesuatu juga yang berkelanjutan atau berkesinambungan, dan itu ada kemiripan dengan kata persis. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ, kita tetap harus coba cocokkan dengan dua pilihan jawaban lainnya. Nanti di pilihan D itu ada prevails. Oke, di dalam prevails ini artinya dipertahankan ataupun dilestarikan, dan kata prevails ini dia lebih cocok untuk sesuatu yang dilestarikan secara bentuk dan eksistensinya. Seperti itu ya. Dan ini biasanya itu sebuah bentuk yang bukan dari action yang langsung dilakukan, berbeda dengan continuous dan persist. Kemudian nanti kalau seandainya stays ini artinya tetap. Stays itu artinya tetap. Nah, kalau seandainya kita melihat dari terjemahan satu persatunya, itu kita bisa melihat bahwa persis di sini dekat kaitannya dengan kata continuous. Maka di sini kita pilih pilihan jawabannya yang C. Nah, mungkin ada keanehan di antara Bapak Ibu sekalian, dalam artian nanti kalau siswa kami seandainya mereka nggak punya kosakata yang sebanyak itu, bagaimana juga mereka bisa menjawab? Nah, jadi kan untuk ujian SNBT yang akan berlangsung di tahun ini, yang berkemungkinan muncul beberapa bulan lagi, biasanya kita harus tetap mengadakan pengayaan kosakata. Dalam artian nanti kita memunculkan contoh-contoh soal yang dijadikan referensi untuk mereka bisa maju ke dalam ujian. Nah, jadi di awal-awal itu nanti Bapak Ibu boleh mengarahkan anak-anaknya untuk menggunakan kamus ataupun gadget yang bisa mereka gunakan untuk menerjemah langsung, sampai pada akhirnya nanti secara lama-kelamaan nanti mereka tuh bisa melakukan jawaban dengan cara membiasakan ataupun ketika mereka sudah ada terkumpul kosakata di dalam dirinya. Nah, ada beberapa latihan yang bisa saya tawarkan untuk pengayaan kosakata. Nah, misalnya saja kalau seandainya dia untuk menambah kosakata itu kita memberikan dengan bentuk penugasan. Dalam artian begini, nanti Bapak Ibu boleh sediakan sebuah teks yang dianggap mungkin cocok untuk SNBT, yang kaitan ataupun pembahasannya itu adalah bertipikal pembahasan yang kontennya adalah konten literasi yang ilmiah, seperti itu ya. Kemudian nanti di waktu paragraf ataupun waktu teks itu dia diprintkan, nanti Bapak Ibu tolong berikan jarak antara satu kalimat dengan kalimat lain sehingga mereka bisa menulis sesuatu di antaranya. Nah, di bagian kosong yang berjarak itu nanti Bapak Ibu boleh menugaskan anak-anak kita sebelum mereka membahas teksnya itu menerjemahkan sendiri dulu secara sejauh kemampuan dengan menggunakan teknologi apapun, misalnya menggunakan Google Translate kah dan seterusnya. Dari yang diterjemahkan adalah kata per kata. Nanti ketika mereka kira-kira sudah mulai melakukan pembahasan, ketika Bapak Ibu sekalian di kelas nanti melakukan pembahasan soal, dan ketika mereka sudah bisa mengingat kata-kata tertentu, kata-kata yang
sudah dituliskan di dalam ruang kosong tersebut, dia boleh dihapus sedikit demi sedikit. Sampai pada akhirnya mereka bisa melihat sebuah teks itu sebagai sebuah kesatuan yang dimana mereka itu tidak perlu menerjemahkannya lagi karena mereka bisa menjawab makna dari tiap kosakatanya itu secara perlahan-lahan. Nah, berarti di sini dibutuhkan kerjasama yang baik dan komunikasi yang bagus terkait dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar dan juga sebagai anak yang diinstruksikan untuk menjawab ataupun ditugaskan dalam ditugaskan untuk melakukan proyek ini sehingga mereka nanti ada sedikit wawasan literasi terhadap kosakatanya dan kemudian itu sedikit banyak pasti akan membantu mereka ketika mereka akan menghadapi ujian sebenarnya di tanggal SNBT. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 3 bisa kita saksikan bahwa bisa kita simpulkan bahwa yang ditanyakan di sini tetap baca soal dulu. What is the tone? Yang ditanyakan itu adalah tone. Tone di sini artinya kalau secara lepas bahasa Inggris itu bisa kita terjemahkan sebagai irama ataupun nada seperti itu ya. Cuman dan pertanyaan tone ini dia ada kecenderungan dia akan selalu muncul, tapi bahasa yang mereka pilih sebagai soalnya itu tetap kata tone. Nah, hanya saja tone yang dimaksudkan di sini itu adalah sebuah nada dalam artian bagaimana sih perasaan mereka yang menulis teks tersebut. Nah, mereka yang perasaan yang mereka kirimkan, mereka deliver. Contoh, kalau seandainya orang ingin membantah sesuatu, pasti mereka penyampainya itu negatif selalu. Tidak ada dukungan di sana. Berarti nanti tone-nya itu negatif misalnya. Kemudian nanti ternyata ada orang yang selalu mendukung hal sesuatu misalnya. Nah, nanti itu bisa kita terjemahkan sebagai misalnya, oh ternyata dia semua kontennya itu dia menyatakan dukungan terhadap sesuatu. Oh berarti tone-nya itu positif seperti itu. Ataupun ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, dia campurkan dengan candaan-candaan. Oh ternyata dia itu ingin berkomentar tentang sesuatu yang lucu atau teksnya lucu misalnya. Nah, itu nanti tone-nya termasuk ke dalam sesuatu yang komedik atau humoris misalnya. Nah, sedangkan di sini, di antara pilihan jawaban kita bisa saksikan bahwa what is the tone of the thread regarding to the school competition? Bagaimana irama ataupun nuansa yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan komentar ini terkait dengan kompetisi di sekolah yang dimaksudkan. Nah, di situ kita harus coba nanti diarahkan nanti anak-anak kita bagaimana caranya mereka menerjemahkan satu persatu dulu sebagai latihan ya. Bapak Ibu, sebagai latihan nanti mereka itu bisa menggunakan seperti yang saya sampaikan, pakai gadget kah, atau misalnya ingin menggunakan kamus, itu tidak ada masalah. Kemudian nanti mereka harus coba terjemahkan satu persatu. Misalnya encouraging ini berarti kan artinya mendukung gitu, encourage, mereka mendukung. Kemudian nanti passionate ini kayak mana, berapi-api, semangat. Nah, ada juga yang objektif, misalnya objektif ini dia berarti sesuai dengan fakta dan realita. Nah, berarti dia objektif secara objektif gitu, secara melihat kejadian lapangan ataupun secara pendapat pribadi yang dia rasakan. Kemudian nanti ada yang disampaikan sebagai sesuatu yang bias. Nah, bias ini maksudnya gimana? Bias ini dia bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang samar ataupun sesuatu yang nggak jelas gitu. Nah, nanti itu tidak ada kejelasan dan humorous. Humorous ini kita artikan sebagai sesuatu yang lucu ataupun bercanda seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam teks kita, di sini pendapat orang itu berbeda-beda. Dan pendapat orang berbeda-beda berdasarkan pengalamannya masing-masing. Nah, kalau seandainya saya ditanyakan, kira-kira tone kalimat yang diberikan oleh orang-orang, sekumpulan orang-orang ini terhadap pembahasan school competition ini kira-kira apa irama ataupun nada bicara yang mereka sampaikan itu bagaimana? Di situ otomatis kita bisa memilih pilihan jawabannya itu sebagai sesuatu yang sifatnya objektif karena mereka tetap bertahan dengan pendapat masing-masing dan mereka menyampaikannya. Dan mereka itu jelas, secara penyampaiannya itu jelas, mereka sampaikan alasan kenapa mereka berpendapat dan seterusnya. Tidak ada yang melakukan hal yang lucu ataupun konten komedi di sini. Kemudian semuanya sudah jelas seperti yang saya sampaikan. Kemudian kalau seandainya encouraging ini berarti kan semua orang ini harus mendukung. Tetapi di sini ada beberapa orang yang dia tuh tidak setuju dengan kompetisi. Namun di beberapa kesempatan lainnya mereka itu nanti setuju pula dengan kompetisi dan seterusnya. Jadi itu nanti bisa disampaikan bahwa ternyata mereka itu objektif. Mereka tetap bertahan terhadap opininya masing-masing dan mereka tetap bertahan dengan pendapatnya masing-masing. Dan mereka bebas menyampaikan apapun yang mereka inginkan. Oke, baik.
Untuk tipikal teks pertama, soal yang bisa kita tarik itu seperti itu. Yang pertama ini adalah tipikal detail information ataupun pertanyaan yang menanyakan tentang topik tertentu ataupun hal tertentu saja. Karena di sini aja kata suggested ini yang menyarankan, berarti terfokus kepada siapa orangnya. Kemudian di soal kedua bisa kita saksikan bahwa di sini adalah soal yang menanyakan tentang sinonim. Walaupun tidak sinonim yang sama persis, tapi yang ditanyakan adalah the closest in meaning ataupun yang maknanya paling dekat. Kemudian nanti di soal tipe ketiga ini what tone. Tone ini dia masih berkaitan dengan yang namanya main idea. Tetap berarti untuk tipikal soal main idea kita sudah paham bahwa setiap paragraf dia memiliki main idea-nya masing-masing dan itu pasti berbeda-beda di tiap paragrafnya. Karena yang ditanyakan adalah tone, tone yang dilakukan oleh orang ini, berarti kita harus mewakilkan terhadap pendapat masing-masing. Dan ternyata setiap orang objektif dengan pilihannya masing-masing. Maka itu bisa digabungkan ataupun diklasifikasikan ke dalam tipikal soal yang menanyakan tentang main idea. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Kita akan coba lanjutkan ke contoh soal lainnya. Oke, baik. Kita maju terus. Di soal nomor 4, kita ditanyakan which of the following statements is an opinion. Nah, ini sudah agak berbeda lagi. Nah, ini dia merupakan tipikal soal yang menanyakan tentang reverse atau apa yang bisa kita tarik dari kesimpulan. Dan ini kalau saya melihatnya, dia masuk ke dalam which of the following statements in opinion, yang berisikan tentang sebuah opini. Nah, seperti kita tahu, opinion itu adalah pendapat pribadi ataupun pendapat yang disampaikan penulis berdasarkan perasaan pribadinya. Bentuknya itu ada bermacam-macam, bisa jadi sebuah pendapat yang berisikan saran, misalnya dia menyarankan sesuatu, itu kan terkait dengan pendapat pribadinya, kamu harusnya misalnya. Kemudian nanti atau pilihan yang dia pilih, berarti nanti kontennya bisa jadi I will, saya akan, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini berarti kita harus mencocokkan ke 5 pilihan jawabannya. 5 pilihan jawabannya, kira-kira yang mana yang dia dijadikan opini pribadi terkait dengan teks ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ditanyakan which of the following statements is an opinion from text number 1. Berarti hanya fokus terhadap teks nomor 1. Nah, yang pertama, these plastics never degrade but rather break into the smaller sizes. Nah, ini kita harus temukan dulu kalimatnya itu ada di bagian mana dia. Kalau misalnya kita lihat di sini, oke, baik, but if plastic, ya kita harus coba lihat sedikit ya soal tipikal yang menanyakan ini, atau kita langsung lihat langsung di pilihan-pilihan jawaban lainnya. Contoh, misal di soal nomor yang pilihan jawaban yang B disampaikan di sini. Recycling plastic is not only helps the environment and reduce stress, but also creates more jobs. Nah, seperti itu. Oke, ini juga belum berisikan sebuah opini, tapi di pilihan jawaban yang C ini ada kata saran, ada kata should, harusnya. Nah, itu ada kecenderungan dia merupakan pendapat pribadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang merupakan dari hasil pemikirannya. Kemudian they eventually become microplastic and stays the environment 100 years. Oke, yang E kemudian customers are happy to sleep well and use the products benefits the environment. Oke, baik. Nanti kan ketika Bapak Ibu menjelaskan ke siswa, ini nanti berarti harus diarahkan anak-anaknya untuk membaca lebih dalam. Tapi karena di sini saya hanya ingin menyampaikan bentuk soalnya saja, kita bisa menggunakan. Oke, baik. Misalnya kata yang pertama itu smaller size. Itu muncul di di sini di paragraf pertama. Kita akan tandai dulu kalimat yang berisikan konten tersebut satu persatu. Oke, saya akan highlight. Oke, baik. Soal kedua itu recycling. Oke, bentar. Oke, modern recycling. Plastik. Oke. Oh, ternyata sedangkan yang ditanyakan tadi adalah maksud saya itu di teks kedua. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah opini yang hanya muncul, manakah kalimat yang berisikan
opini yang muncul di teks pertama. Kalau misalnya kita melihat di sini statement kedua, recycling plastic not only helps, ini dia munculnya justru di paragraf kedua. Otomatis tipikal jawaban seperti itu kita harus langsung mengeliminasinya karena dia sudah out, dia sudah keluar dari pokok pembahasannya. Oke, kemudian yang ketiga, plastic should not. Apakah dia merupakan konten yang ada di paragraf pertama juga, teks pertama atau kedua? Kita lihat dulu. Oke, dia ada di paragraf pertama. Jadi kemungkinan besar dia akan dijadikan sebagai pilihan jawabannya. Tapi tetap kita harus bercermin kepada soal yang lain dulu. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Oke, ini juga ada di paragraf pertama. Oke, saya akan coba untuk highlight juga yang ini. Oke, mungkin agak menggunakan warna yang berbeda ya, biar supaya lebih variatif. Biar langsung tahu nanti bedanya ada di mana. Oke, baik. Untuk kemudian yang terakhir itu kita punya customer are happy. Kata happy. Oke, baik. Ya, ini juga muncul di paragraf ke teks di teks yang kedua, berarti dia tidak bisa dipilih. Oke. Baik. Nah, sekarang baru kita mulai analisanya. Untuk soal ini berarti dia pilihan jawaban kita tuh di antara break into smaller size, antara yang A, yang C, atau yang E. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan kita lihat di sini kalau diartikan plastik never degrades. Plastik itu nggak akan pernah terurai, tetapi mereka akan break up. Mereka akan hancur ke dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, itu merupakan pendapat pribadi atau merupakan hasil dari sebuah penelitian. Itu kan dua hal yang berbeda. Dan di sini kita bisa lihat ada banyak keterangan-keterangan yang menyampaikan ternyata ini adalah sebuah penelitian ya, sebuah riset, dan itu merupakan bukan pendapat pribadi tapi merupakan hasil dari sebuah penelitian. Kemudian nanti yang bawah ini juga merupakan kalimat yang mendukung opini yang ada di atasnya, sehingga dia ini eventually became microplastic, dan ini juga bukan pendapat pribadi tapi ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang sudah diberikan. Tapi untuk kalimat ketiga, plastic should not be going into the ocean at the first place. Ada kata should di sini. Should itu dia berkaitan dengan saran, dan saran itu biasanya diberikan untuk menyampaikan pendapat atas pemikiran pribadi. Nah, kalau saran itu seperti itu, ada kecenderungannya. Jadi karena dia mengandung konten saran, jadi kita lebih berat untuk menjawab. Pilihan jawaban yang ditanyakan itu adalah yang C, seperti itu. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi karena kita masih ada waktu sedikit lagi. What is the relationship between text 1 and 2? Apa keterkaitan antara teks pertama dan kedua? Nah, ini merupakan tipikal soal yang lumayan kerumitannya lumayan tinggi. Jadi untuk menjawab tipikal soal semacam ini, kita membutuhkan untuk tahu kira-kira apa yang menjadi konten main idea dari kedua teks yang ada di sini. Kemudian kalau seandainya yang saya sampaikan di presentasi awal saya tadi, ada kecenderungan terkait dengan informasi terbanyak itu dia ada di awal-awal tiap paragraf, karena sudah pasti tiap paragraf itu dia memiliki main idea-nya masing-masing. Dan kemudian di antara main idea tersebut, kira-kira kalau kita tarik sebuah garis kesimpulan, kira-kira apa yang menjadi pembahasannya. Oke, baik, kita akan coba membacanya sedikit. Katanya di sini, di tahun 2010, researchers, katanya peneliti, estimated menduga bahwa ada 8 billion kilogram plastik yang masuk ke dalam laut dalam 1 tahun. Dan jumlah ini akan meningkat terus sampai tahun 2025. Oke, kemudian ketika dia masuk ke laut, plastik akan mengganggu marine ecosystem, akan mengganggu ekosistem ataupun kehidupan di laut. Travels Central and form Trash Island, dan kemudian akan membentuk kumpulan sampah seperti itu ya.
Oke, baik. Ternyata di paragraf pertama ini mereka menyampaikan, oh yang ingin menjadi inti pembahasan di paragraf pertama adalah ada sebuah fakta yang dilakukan ataupun sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan yang mereka menemukan ternyata ada sampah yang masuk ke laut dan itu bisa merusak ekosistem laut. Itu kita tarik seperti itu dulu. Kemudian di paragraf kedua disampaikan bahwa scientists at the University of California, San Diego invented a new biodegradable materials that is designed to replace the common use plastics. Katanya peneliti di Universitas California di San Diego sudah menemukan, nah ini ada kata have invented, berarti ini bentuk perfect ya, sudah berlangsung penemuannya berarti. At new biodegradable materials, biodegradable ini bisa diartikan sebagai dia tuh bisa terurai secara alami. Dari desain yang didesain untuk mereplace, untuk mengganti jenis plastik yang sudah kita gunakan di saat-saat sekarang ini. Oh ternyata setelah ada masalah yang mereka sampaikan di dalam paragraf pertama, mereka menyampaikan ternyata oh di sini ada yang namanya penemuan yang bisa digunakan untuk mengganti plastik tersebut. Seperti itu ya. Kemudian di paragraf terakhir apa yang dia sampaikan, there is research of this new plastic, katanya riset yang terkait dengan plastik baru ini is joined by experts in biology, di dalam biologi, chemistry, dan marine science katanya. Berarti ini adalah siapa-siapa saja yang sekiranya berpartisipasi. Nah, di awal tadi mereka menyampaikan ternyata sampah plastik itu menjadi sebuah masalah. Di paragraf kedua ternyata mereka menemukan penemuan yang bisa memecahkan masalah yang di atas. Dan di paragraf terakhir mereka menyampaikan kira-kira pihak-pihak mana saja yang berkaitan ataupun bergabung bersama memecahkan permasalahan di sini. Kalau misalnya seandainya kita simpulkan teks pertama ini, dia kesimpulannya ada ternyata untuk memecahkan masalah plastik ternyata harus ditemukan sebuah pengganti plastik yang dia bisa larut di air misalnya, dan itu dia membutuhkan berbagai macam orang dalam expert di bidangnya masing-masing seperti itu ya. Berarti fokusnya terhadap bagaimana caranya menemukan pengganti plastik yang biasa dengan plastik yang bisa terurai, dan itu dia menjadi sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik di sini dikarenakan sebuah permasalahan pencemaran lautan ini. Kemudian di paragraf kedua disampaikan bahwa plastic is everywhere, katanya ini berarti sudah teks yang berbeda, berarti tema pembahasannya juga sudah berbeda ini Bapak Ibu. Kemudian disampaikan di sini, plastic is everywhere and important to the growth of many industries. Katanya plastik ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang digunakan untuk pertumbuhan banyak industri, such as packaging sebagai bungkusan ataupun bungkusan makanan, buildings, bangunan, dan otomotif. Dan juga transportasi, alat-alat transportasi. Kemudian dia sampaikan tentang ada 83% yang sangat rely, yang sangat bergantung terhadap penggunaan plastik. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di paragraf pertama ini ternyata penggunaan plastik itu dia tidak bisa dipisahkan lagi dengan kehidupan orang-orang dalam bentuk industri seperti itu. Karena di sini juga ada kata rely yang saya menyatakan bahwa mereka bergantung, sangat bergantung dengan penggunaan plastik. Oke, berarti paragraf pertama menyampaikan ketergantungan masyarakat atau manusia terhadap menggunakan plastik. Kemudian dilanjutkan, researchers, katanya research have been working to improve the plastic recycling process. Katanya kemudian research ini para peneliti mereka itu bekerja keras untuk menemukan bagaimana caranya mengimprove ataupun meningkatkan bagaimana bisa mereka melakukan recycling proses. Nah, sedangkan recycling kita tahu artinya adalah mendaur ulang, menjadikan satu benda didaur ulang, diubah ataupun dibuat menjadi benda yang lain yang lebih bermanfaat seperti yang memanfaatkan sisa-sisa dari produk, nah, seperti itu ya. Kemudian di sini katanya ada kumpulan peneliti yang mereka itu bekerja bagaimana caranya meningkatkan supaya terciptanya sebuah proses. Oke, berarti di sini fokus terhadap pembahasan terkait dengan recyclingnya. Di sini tadi dia sampaikan ternyata plastik itu dia sangat banyak digunakan dalam kehidupan. Kemudian di paragraf kedua dia sampaikan ternyata para peneliti mereka bekerja keras bagaimana caranya mereka bisa memaksimalkan proses recycling. Kemudian di paragraf keempat dia adalah penegasan terhadap paragraf kedua. Dia sampaikan modern recycling technique can transform plastic into useful products. Nah, katanya di sini kegiatan daur ulang modern itu dia bisa mengubah plastik yang harusnya jadi sampah tadi menjadi
produk-produk yang berguna katanya. Kemudian have seen the opportunity, kemudian mereka itu melihat kesempatan untuk membuat bahan bakar jet dan seterusnya. Intinya kalau seandainya kita lihat lagi apa main idea di paragraf kedua itu adalah bagaimana orang-orang menemukan pemanfaatan ataupun proses mendaur ulang, mengubah sebuah benda yang menjadi sisa ini ke benda lain yang diharapkan itu bisa menjadi benda yang bermanfaat lainnya. Intinya ini fokusnya terhadap pengolahan terhadap sampahnya. Kalau di atas ini dia menawarkan sebuah alternatif yang digunakan sebagai pengganti plastik, di paragraf kedua mereka menawarkan sebuah kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengelola plastik tersebut. Kalau seandainya ditanyakan apa keterkaitan antara dua teks ini, kita harus lihat lagi di pilihan jawabannya. Nah, yang pertama, teks 1 discuss the biodegradable materials. Betul. Used in many useful products explained in teks nomor 2. Itu sudah pasti tidak ya. Karena kan kalau seandainya kita lihat di soal nomor 1 ini adalah sampah yang dibuang ke laut, itu biasanya dia konsepnya itu lebih ke bungkusan dan seterusnya. Tapi kalau di paragraf kedua yang disampaikan di sini memang ada disampaikan packaging yang mungkin saja mencemari laut. Tapi kalau seandainya building dan otomotif itu ada kecenderungan dia tidak dilakukan kegiatannya di lautan ya, sehingga tidak mencemari laut. Sehingga nanti ada sedikit miss perception di pilihan jawaban yang A. Kalau misalnya kita lihat yang B, text explain how biodegradable materials can help. Katanya berarti dia teks 1 menjelaskan bagaimana biodegradable materials, katanya sampah material ataupun benda yang bisa terurai secara biologis, secara alami itu bisa meningkatkan recycling. Karena kan seperti yang kita tahu tadi bahwa di sini dia tuh bentuknya larut tadi ya, larut dan kemudian dia habis di lautan. Kalau kita membacanya lebih dalam nanti, Bapak Ibu nanti boleh coba untuk membaca lebih dalam setelah mengakses soalnya ini di kisi-kisi soal di Kemendikbud. Dan kemudian nanti kita bisa menemukan bahwa ternyata di sini dia bukan hal yang di recycle di teks 2. Yang sesuatu yang di recycle adalah produk-produk yang digunakan di pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk lebih besar lagi, lebih padat lagi ya. Kemudian nanti di kita both explain what scientists have done to prevent plastics which do not harm the environment. Teks pertama menyatakan plastik yang tidak merusak lingkungan, sedangkan teks kedua dia menyatakan daur ulang, mengolah kembali. Jadi itu agak sedikit berbeda dengan keterangan yang diberikan di pilihan jawaban yang C. Kemudian di pilihan jawaban yang D itu di text to explain how new plastic materials mentioned in text 1 is recycled to create more job. Katanya expert 2 itu dia berarti biodegradable ini yang digunakan untuk menambah pekerjaan baru. Sedangkan masalah pekerjaan tadi bisa kita lihat di sini, recycling plastic is not only helps the environment and reduce stress, but also creates job. Itu adalah plastik yang tipikal lebih besar lagi ya. Contoh seperti building ataupun otomotif contohnya tadi. Itu yang menambahkan kemudian kalau seandainya kita lanjutkan lagi, teks 2 discuss the plastic recycling process. Oke, betul. That has been improved, yang sudah ditingkatkan ataupun yang sudah ditingkatkan by research findings. Karena ditemukan bahwa di pertama tadi dia bisa mencemari laut dan kemudian di teks kedua dia memberikan sebuah dukungan yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan di teks yang pertama. Jadi kalau seandainya ditanyakan apa keterkaitannya ke sana sama-sama digunakan untuk bagaimana di sini dia menemukan sebuah masalah yang disebabkan oleh polusi plastik dan kemudian dia di sini menawarkan sebuah recycling dan ini cocok sebagai pilihan jawabannya. Jadi maka di sini bisa kita tarik kesimpulan pilihan jawaban yang cocok itu adalah yang E. Oke, baik. Oke, baik. Saya rasa pembahasan saya terkait dengan soal-soal SNBT sudah cukup untuk mengcover semua contoh-contoh soalnya. Karena kan seperti yang kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa soal-soal yang diberikan itu sebenarnya dia tipikal soalnya sama saja. Hanya saja teksnya dia yang berganti-ganti. Nah, kemudian daripada itu saya rasa dan merujuk kepada waktu kita yang sudah sangat sempit, di sesi terakhir ini saya ingin membuka sedikit diskusi bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan apapun yang terkait dengan SNBT literasi bahasa Inggris dan itu boleh disampaikan di kolom komentar. Saya akan menunggu sekitar 5 menit untuk menanyakan ataupun mau menanyakan langsung boleh, silakan nanti diaktifkan mikrofonnya dan kemudian langsung bertanya.
Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis ya Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk Bapak Ibu sekalian menyalakan kameranya masing-masing, karena kita ada satu foto, ada satu sesi buat foto. Oke, silakan dinyalakan kameranya masing-masing Bapak Ibu untuk mendapatkan screenshot dari rangkaian kegiatan kita ini. Oke, baik. Dengan begini saya sampaikan rangkaian kegiatan